Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini aku akan menceritakan kasus yang terjadi di Irlandia, di mana seorang guru bernama Aisling Murphy ditemukan meninggal saat dia sedang olahraga jogging. Aisling Murphy merupakan seorang guru sekolah dasar yang berusia 23 tahun. Murphy lahir di Blue Ball dekat Tullamore dan dibesarkan dengan dua saudara kandung. Dia memperoleh kualifikasi mengajar dari Mary Immaculate College di Limerick dan mengajar di Sekolah Nasional di Durrow, County Offaly mulai Maret 2021. Selain menjadi guru, Aisling Murphy juga seorang pemain biola yang handal. Dia telah menjadi musisi unggulan di festival musik tradisional Tullamore Tradfest. Murphy merupakan guru favorit di sekolah dia mengajar. Teman sesama guru dan murid-muridnya sangat menyukainya. Awal mula, kejadian yang menimpanya saat dia jogging di sore hari, tepatnya jam 3 sore setelah dia selesai bekerja. Saat itu jalanan agak sepi. Murphy tiba-tiba diserang oleh orang yang tidak dikenal sekitar pukul 4 sore di tepi Grand Canal di Tullamore, County Offaly. Murphy menderita luka serius akibat serangan kekerasan dan dipastikan meninggal karena tercekik. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022. Menurut Garda, yang merupakan sebutan untuk Kepolisian Nasional Irlandia, Garda menuturkan bahwa mereka hanya mencari satu orang sehubungan dengan serangan itu, dan mereka meyakini bahwa pelakunya tidak dikenal oleh Murphy. Garda awalnya menahan seorang pria berusia 40 tahun, berdasarkan deskripsi parsial yang diberikan oleh para saksi. Namun tidak ada bukti yang mengarah dia sebagai pelakunya. Akhirnya keesokan harinya pada hari Kamis 13 Januari, dia kembali dibebaskan karena dia tidak bersalah. Menurutnya dia merupakan korban fitnah media sosial. Sebuah sepeda gunung Falcon Storm juga ditemukan dari TKP dan terkait dengan pembunuhan Murphy. Ada laporan bahwa seorang wanita berjalan sendirian diikuti oleh seorang pria dengan sepeda di Tullamore 2 jam sebelum Murphy terbunuh. Sepeda itu ditemukan dari kamera CCTV di sekitar area Tullamore. Bukti DNA dari tersangka pelaku ditemukan dari tubuh Murphy. Garda meminta orang-orang untuk melapor jika mereka melihat seorang pria yang mengenakan pakaian olahraga hitam dan sepatu hitam. Pada tanggal 14 Januari, Garda mengidentifikasi seseorang yang datang ke rumah sakit di Dublin dengan luka yang tidak dapat dijelaskan. Awalnya petugas rumah sakit menghubungi Garda sehubungan dengan seseorang yang datang ke rumah sakit yang penuh dengan luka. Setelah diberitahu tentang hal ini, Garda melakukan pemeriksaan latar belakang yang menghasilkan pencarian baru dalam penyelidikannya. Properti di County Offaly dan satu di Dublin digeledah dari 14 hingga 15 Januari. Seseorang itu diidentifikasi oleh Garda dalam penyelidikannya. 2 mobil juga disita. Salah satu mobil tersebut adalah taksi yang diyakini telah membawa orang tersebut ke rumah sakit setelah mengalami luka-luka. Garda juga telah melakukan pencarian lanjutan di Grand Canal tempat Murphy dibunuh pada 16 Januari untuk mencari bukti-bukti lebih lanjut terkait kejahatan tersebut. Pada tanggal 18 Januari, pada hari pemakaman Murphy, orang yang diidentifikasi sebagai pelaku tadi berusia 31 tahun. Pria itu dikeluarkan dari rumah sakit
dan ditangkap atas dugaan pembunuhan yang dilakukannya terhadap Murphy. Keesokan harinya, tanggal 19 Januari 2022, Garda mendakwa pria tersebut sehubungan dengan pembunuhan Murphy. Joseph Puska yang berusia 31 tahun dari Linley Grove, Mokelak Valley dibawa ke hadapan sidang khusus pengadilan distrik Tullamore dan ditahan di penjara Clover Hill untuk hadir lagi di pengadilan distrik Clover Hill pada 26 Januari. Orang-orang di Tullamore dan di seluruh Irlandia mengungkapkan keterkejutan dan kesedihan setelah kematian Murphy. Pada hari-hari sejak kematian Murphy, puluhan ribu orang telah menghadiri peringatan untuk mengenangnya di seluruh Irlandia dan sekitarnya. Serikat pekerja termasuk Organisasi Guru Nasional Irlandia, Asosiasi Guru Sekolah Menengah di Irlandia, dan Serikat Guru Irlandia mendesak sekolah dan perguruan tinggi di seluruh Irlandia untuk mengheningkan cipta selama 1 menit pada pukul 11.00 pada hari Selasa. Kami mendorong sekolah-sekolah untuk bungkam sejenak untuk mengingat guru sekolah dasar tercinta yang diambil terlalu cepat dan menunjukkan solidaritas kami dengan teman, keluarga, kolega, dan muridnya saat Murphy dimakamkan. Begitulah kata Serikat Pekerja. Anak-anak berbaris rapi dengan wajah yang muram dan memakai seragam sekolah mereka berusaha untuk melihat jenazah Murphy yang iring-iringan dengan sepeda motor polisi. Masing-masing memegang foto Aisling Murphy dan satu mawar merah. Mereka berada di sana untuk memberi penghormatan terakhir kepada seorang guru sekolah dasar tercinta dan juga seorang musisi berbakat yang diserang dan dibunuh saat dia sedang berolahraga. Kematiannya telah memicu kemarahan, keterkejutan, dan rasa jijik di seluruh Irlandia dan sekitarnya, sehingga mendorong gerakan nasional tentang bagaimana mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Semua orang merasakan hubungan yang nyata dengannya. Rasanya tidak ada yang akan sama lagi. Banyak orang yang mengenal dan mencintai Aisling Murphy di kalangan County Offaly, Irlandia. Pemakaman Murphy berlangsung pada tanggal 18 Januari 2022 di Gereja St. Bridget, Mountbolus di pedesaan County Offaly. Acara tersebut dihadiri oleh Perdana Menteri Michael Martin, Presiden Michael D. Higgins, dan Menteri Kehakiman Helen McEntee. Pastor Michael Mead, kepala selebran pada misa pemakaman, berbicara tentang bagaimana keluarga Aisling Murphy telah dirampok dari sebuah hadiah yang paling berharga. Sebuah istilah yang secara ringkas meringkas sifat tidak berperasaan dari kematian wanita berusia 23 tahun itu. Warga lokal di daerah itu membuka ladangnya untuk pelayat yang datang dengan menggunakan mobil, bis, dan lain sebagainya. Banyak sekali pelayat yang datang dari berbagai kalangan. Menjelang pemakaman, Pastor Matt juga berbicara tentang suatu fakta bahwa sesuatu yang kuat akan keluar dari ini, mencerminkan curahan kesedihan dan dukungan dari seluruh dunia. Uskup Tom Dinihan dan Uskup Mead mengatakan kepada pelayat bahwa celah cahaya adalah gelombang simpati yang diwujudkan dengan berjaga-jaga untuk menghormati Aisling Murphy dan dukungan kepada keluarganya selama beberapa hari ke depan. Para pelari parkrun di seluruh Irlandia pun berkumpul untuk mengheningkan cipta bersama-sama pada hari Sabtu. Acara berkabung di Cork dan Dublin pun dihadiri ribuan orang. Sementara itu, di Offaly diadakan 2 acara jalan telusur di sepanjang Grand Canal untuk mengenangnya.
Keluarga Murphy sendiri menghadiri acara penyalaan lilin di dekat lokasi pembunuhan pada hari Jumat. Ayahnya, Ray Murphy, memberikan penghormatan mengharukan kepada musisi muda berbakat itu dengan membawakan lagu favoritnya. Dia menangis saat memainkan lirik terakhir When You Were Sweet 16. Massa juga berkumpul di depan gedung Oireachtas atau gedung parlemen Irlandia di Dublin. Menurut Perdana Menteri Irlandia Michael Martin, pembunuhan itu telah menyatukan bangsa dalam solidaritas sekaligus keprihatinan. Tak hanya itu, ia mengingatkan agar pria lebih banyak mendengarkan keluh kesah wanita. Perdana Menteri Michael Martin menyatakan bahwa tidak ada tempat dalam masyarakat Irlandia untuk kekerasan, khususnya kekerasan terhadap perempuan, yang tidak dapat dan tidak akan ditoleransi. Menteri Kehakiman Helen McEntee menggambarkan keadaan kematian Murphy sebagai mimpi terburuk setiap wanita dan keluarga. Organisasi Women's Aid Irlandia menuntut kebijakan tanpa toleransi terhadap kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan dan menerbitkan statistik yang disusun tentang kematian perempuan yang melanggar hukum di Irlandia sejak tahun 1996. Warga kota, desa, dan semua komunitas di seluruh Irlandia dan sekitarnya berkumpul untuk mengenang Murphy di hari-hari setelah kematiannya. Lebih dari 100 acara penghormatan diadakan di Dublin, Limerick, Cork, Galway, Derry, Tyrone, Almac, dan Tullamore, serta di Melbourne, Edinburgh, London, New York, dan Vancouver. Presiden Michael D. Higgins memberi penghormatan kepada kehidupan Murphy yang pendek namun pribadi yang cemerlang dan murah hati. Michael Martin menghadiri acara berjaga-jaga yang diselenggarakan oleh Dewan Wanita Nasional Irlandia di luar Dáil Éireann di Dublin, di mana mengheningkan cipta selama 1 menit diadakan pada pukul 16.30. Dekat dengan tempat Murphy diserang oleh orang yang tidak dikenal. Menanggapi pembunuhan Murphy, Menteri Kehakiman Helen McEntee menyatakan bahwa undang-undang baru untuk memasukkan penguntitan sebagai tindak pidana khusus akan diterbitkan sebelum Paskah, dengan undang-undang untuk memperjelas bahwa menguntit termasuk mengawasi atau mengikuti korban, bahkan di mana korban tidak menyadarinya, dan memastikan itu mencakup semua bentuk komunikasi modern. Dan pada tanggal 19 Januari 2022, tepat seminggu setelah pembunuhan Murphy, lebih dari 100 orang yang membawa foto dan bunga menghadiri acara jaga di lokasi pembunuhan Murphy. Sampai di sini kisah hari ini. Bagaimana menurut teman-teman tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas, dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.